Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hana Sajida Zahra dengan NIM 210300114 dari kelas 4B Humas, Prodi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Pradesti, SIKOM, MIKOM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis jurnal yang saya pilih. Nah, jurnal yang saya pilih itu berjudul tentang faktor-faktor penyebab kecemasan dalam menyampaikan pidato pada mahasiswa peserta kuliah Public Speaking Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Dikarang oleh Yuliani Khairunisa dan Agus Naryoso dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang, Jalan Prof. Sudarto, STTH Kampus Undip, Tembalang, Semarang 50275, Indonesia. Nah, pada slide selanjutnya akan membahas tentang abstrak pada jurnal ini. Abstrak tersebut terisikan kecemasan merupakan hal yang sering sekali terjadi di berbagai tempat. Kecemasan juga dapat terjadi pada siapapun. Salah satu contoh kecemasan yang sering kita temui adalah kecemasan berbicara di depan umum, khususnya pada saat menyampaikan pidato. Lalu slide selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, menggunakan uji analisis faktor menunjukkan bahwa pertama, dari 22 faktor penyebab kecemasan yang ada sudah direduksi menjadi 5 faktor dengan total nilai varians sebanyak 69,266%. Yang kedua, yaitu menjelaskan tentang kelima faktor alasan penyebab dari kecemasan tersebut. Dan itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu ada hasil. Kesimpulan dari penelitian ini, dari 22 faktor yang ada, dapat dijelaskan bahwa faktor terbesar yang menjadi penyebab responden mengalami kecemasan adalah faktor kurangnya kepercayaan diri, dan faktor kecil yang menjadi penyebab responden mengalami kecemasan adalah faktor presentasi di siang hari. Saran dari peneliti adalah pihak pengajar melakukan pelatihan dan memberikan kiat-kiat untuk menaiki tingkat kepercayaan diri mahasiswa. Lalu, slide selanjutnya mengenai penjelasan beberapa faktor penyebab dari timbulnya kecemasan. Pertama, ada faktor terjadi di variabel waktu siang, waktu pagi, waktu sore, dan presentasi indoor. Lalu, faktor kedua terdiri dari variabel pikiran buruk, yakin dengan diri, gangguan alat, pengalaman buruk masa lalu, kurang percaya diri, kurang pengalaman, dan presentasi outdoor. Lalu faktor ketiga terdiri dari variabel kurang berdiskusi dengan ahli, takut dievaluasi, kesadaran menjadi pusat perhatian, dan jumlah audiens. Faktor keempat terdiri dari variabel kurang persiapan, kurang penguasaan topik, perbedaan umur, dan kesehatan buruk. Lalu terakhir, faktor kelima terdiri dari variabel perbedaan agama, perbedaan suku, dan kurangnya kedekatan dengan audiens. Lalu slide selanjutnya membahas tentang pendahuluan yang ada di jurnal. Public speaking, mereka terus-menerus harus belajar sehingga mereka bisa menjadi seseorang yang pandai berbicara di depan umum atau public speaking. Public speaking secara sederhana adalah cara berbicara di depan khalayak umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata, dan nada bicara. Dewi 2015. Lalu, berdasarkan teori praktis, pengalaman mengajarkan bahwa public speaking bisa diawali dengan latihan-latihan, tekun membaca skrip, melatih vokal, berkaca sambil berbicara di depan cermin, menyerasikan penampilan menjadi dasar yang kuat.
Dewi 2015. Lalu, kecemasan didefinisikan sebagai keadaan tidak nyaman dan ketakutan, di mana rasa takut ini tuh disebabkan oleh antisipasi adanya sesuatu yang mengancam. Raja 2017. Lalu slide selanjutnya masih membahas pendahuluan pada jurnal ini. Pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro angkatan 2015 yang mengambil public speaking, diketahui belum sepenuhnya menguasai panggung pada saat melakukan pidato di depan umum. Hal ini diketahui dengan nilai yang belum maksimal. Dari 98 mahasiswa, hanya terdapat 64% yang mendapatkan nilai maksimal nilai A. Sedangkan 36%-nya lagi mahasiswa mendapatkan nilai belum maksimal atau kurang dari A. Hasil ini tuh didapatkan dari penilaian saat melakukan ujian akhir semester. Lalu slide selanjutnya mengenai penelitian. Perumusan masalah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecemasan dalam menyampaikan pidato pada mahasiswa peserta kuliah Public Speaking Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecemasan dalam menyampaikan pidato pada mahasiswa peserta kuliah Public Speaking Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Lalu pada metode penelitiannya, penelitian faktor-faktor penyebab kecemasan dalam menyampaikan pidato pada mahasiswa peserta kuliah Public Speaking Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro adalah penelitian kuantitatif dengan metode explanatory survey. Nah, metode explanatory survey ini tuh merupakan metode dalam desain penelitian kuantitatif yang menjelaskan sebab akibat yang terjadi. Casually Research KJ 2016. Lalu slide selanjutnya mengenai analisis dan pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis faktor dengan menggunakan perhitungan SPSS. Secara prinsip, analisis faktor mencoba menemukan hubungan interrelationship antara sejumlah variabel yang awalnya saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Santoso 2017. Lalu slide selanjutnya itu mengenai pendapat saya pribadi mengenai jurnal yang saya pilih ini. Dari segi faktor penyebab kecemasan ketika melakukan public speaking sudah tertera dengan baik. Dan semua itu sering terjadi pada diri seorang yang mengalami demam panggung atau cemas ketika berbicara di depan umum. Menurut saya dari 5 faktor tadi yang sudah tertera pada presentasi ini atau jurnal yang saya pakai itu sudah relate dalam sehari-hari seseorang yang mengalami gangguan kecemasan atau demam panggung. Lalu, dari metode yang digunakan dalam penelitian sudah tepat menurut saya dan responden juga sudah sesuai dengan tujuan terarah pada mahasiswa Undip Prodi Ilmu Komunikasi yang mengikuti kelas public speaking. Penelitian menggunakan landasan faktor-faktor penyebab kecemasan ketika public speaking sebagai tujuan penelitian itu sudah tepat. Jadi maksudnya itu kayak antara judul penelitian ini judul jurnal ini itu sudah tepat dengan apa sih arah
responden yang diwawancarai gitu. Jadi sasarannya sudah tepat, topik ini mengalir. Lalu pada analisis pembahasan saya hanya ingin menambahkan pendapat menurut saya dari pengalaman pribadi saya itu untuk meningkatkan kepercayaan diri pada saat melakukan public speaking yaitu dengan membiasakan membaca buku apapun jenisnya itu. Jadi mau itu buku fiksi, buku non fiksi atau artikel-artikel yang sering kita temui dari platform Instagram, Facebook atau Google itu bisa menambahkan kosakata kita dalam berbicara karena kita bakal ketemu kata-kata baru yang sebelumnya kita belum pernah pakai. Nah, sehingga itu bisa membuat kita bervariasi dalam berbicara. Lalu selain itu juga kita bisa membiasakan diri melakukan dengan berbicara dengan siapapun orang yang kita temui. Karena menurut saya dengan kita sering berbicara dengan orang yang kita temui maupun itu orang tua atau sekalipun anak kecil, kita bisa lebih untuk karena menurut saya ketika kita berbicara dengan orang lain itu kayak seperti mengobrol dalam sehari-hari itu dalam proses ngobrol itu kan pasti ada namanya kita diharuskan untuk mencari topik pembicaraan. Kita harus memahami apa sih yang lawan bicara kita bicarakan sehingga kita bisa merespon hal tersebut. Dan jadi dengan begitu kita jadi mudah dalam merespon hal-hal pembicaraan dari lawan bicara yang kita temui. Jadi sehingga ketika kita melakukan public speaking, misalnya kita kan dalam public speaking bukan kita saja yang aktif ya, lawan bicara juga diharuskan aktif. Sehingga dalam melakukan public speaking nanti yang akan dipraktekkan oleh kita itu berjalan dengan lancar. Jadi dari dua orang ini tuh aktif, dari pematerinya, dari kitanya juga sama-sama aktif gitu ya. Jadi sehingga itu yang menurut saya harus dilakukan, tidak harus dengan prakteknya itu tidak dengan berbicara di depan cermin saja, tapi lalu praktekkan langsung dengan orang yang kita temui. Jadi kita bisa merespon nih, bicara kita berbicara hal ini, lalu kita juga bisa merespon dengan hal bicara yang kita sudah siapkan gitu. Jadi itu sih menurut saya yang ingin saya tambahkan dari praktek untuk menguasai public speaking. So, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan maaf jika penyampaian saya masih terbelit karena kekurangannya saya persiapan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.